Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nadira Elza Syari Nasution. Saya berasal dari kelas 107. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Nabi kita yang ke-24 yang harus dan patut kita imani, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pertama, peristiwa kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Kelahiran Nabi Isa sulit dipercaya dan dibenarkan oleh orang-orang yang hanya percaya pada ketentuan-ketentuan hukum alam. Namun bagi orang-orang yang beriman, kelahiran Nabi Isa merupakan kebesaran Allah SWT yang maha berkehendak. Maryam adalah putri seorang pria bernama Imran yang dipilih oleh Allah SWT dari keturunan Bani Israel. Dalam Al-Quran, keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapatkan keistimewaan yang berupa nikmat kenabian. Maryam adalah seorang wanita solehah yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Sehari-hari, Maryam mengisi waktunya hanya beribadah dan menyembah kepada Allah di sebuah mihrab Baitul Maqdis. Maryam selama beribadah di dalam mihrab tidak pernah bertemu dengan seorang lelaki pun kecuali Nabi Zakaria, yaitu pamannya yang memelihara dan menjaganya sejak kecil. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud seorang manusia. Begitu melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di hadapannya, terkejutlah Maryam seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha pemurah jika kamu adalah orang yang bertakwa." Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 19. Malaikat Jibril kemudian mengabarkan berita gembira dari Allah. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu, mensucikanmu dan melebihkanmu dari wanita-wanita lain di dunia. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah. Anak ini bernama Isa Al-Masih, putra Maryam. Ia akan menjadi seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ia dapat berbicara sejak dalam buayan, dan ketika dewasa ia akan termasuk di antara orang-orang soleh." Setelah kejadian itu, Maryam pun hamil. Ia segera keluar dari kampung halamannya untuk menghindari fitnah dari kaumnya. Maryam pun merasa malu kepada orang lain dengan apa yang telah terjadi kepadanya, karena ia khawatir bencana serta kesedihan akan ia terima setelah melahirkan anak tanpa ayah. Ditambah lagi kesukaran baru, yaitu ia memerlukan air untuk memandikan anaknya, serta memerlukan makanan. Maryam pun merasa semakin sedih. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam. Jibril menyampaikan pesan dari Allah SWT agar janganlah Maryam bersedih hati bersusah pikiran, karena Allah telah menyediakan air, yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan airnya jernih. Sampai akhirnya di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmi, Palestina, Maryam menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma dan lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Setelah melahirkan, Allah berfirman kepada Maryam agar tidak menjelaskan apapun ketika bertemu dengan orang-orang. Bahkan ia juga diperintahkan agar meminta orang-orang itu berbicara langsung kepada anaknya saja. Ketika Maryam kembali ke kampung halamannya, orang-orang melihatnya dengan perasaan sinis dan benci. Mereka merasa heran akan kejadian yang dialami oleh Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Orang-orang pun bertanya kepada Maryam untuk mengetahui siapa ayah dari anak itu. "Hai Maryam, sesungguhnya kami mengenalimu sebagai wanita baik-baik. Ayah dan ibumu bukanlah seorang yang hina dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang soleh lagi suci. Dan dari siapa engkau mewarisi sifat yang seburuk ini?" Maryam pun membisu. Lalu dengan tenang ia menjawab, "Jika kalian ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka bertanyalah pada anakku ini." Kemudian orang-orang itu pun berkata, "Hai Maryam, bagaimana mungkin kami dapat berbicara dengan bayi yang masih merah ini? Apakah kamu gila?" seru mereka. Tak lama kemudian, dengan izin Allah, bayi itu pun berbicara. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia juga memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat serta menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka." Terkejutlah semua orang yang hadir dan menyaksikan kejadian itu. Mereka sadar bahwa bayi itu adalah suatu mukjizat dari Allah. Bayi Maryam bukanlah bayi biasa. Mereka pun kembali menerima Maryam sebagai wanita yang mulia dan suci. Kedua, Nabi Isa menjadi hamba. Pilihan Allah dalam berdakwah. Pada saat itu, kisah Nabi Isa belum mengemban tanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan agama ketuhanan kepada umatnya.
Namun sekelompok orang Yahudi menimbulkan bahaya. Mereka mengancam Nabi Isa dan Maryam ibundanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlihatkan kuasanya. Dengan cinta yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Isa dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di negara yang nyaman dan alir yang mengalir. Di tempat itulah Nabi Isa mengalami tahun-tahun pendewasaannya. Dia sedang menyiapkan untuk menyampaikan risalah samawi. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa tempat tersebut adalah Najaf. Di tempat ini juga Nabi Isa tumbuh dan berkembang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah kisah Nabi Isa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para nabi dan rasul lainnya. Misi utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Tidak seperti Nabi Muhammad yang diutus untuk semua makhluk, mulai dari kalangan jin dan manusia. Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Ketiga, mukjizat Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Sam, putra Nabi Nuh. Bani Israel meminta kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali Sam. Nabi Isa lantas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sam pun hidup kembali, menjawab pertanyaan dari Bani Israel dan menceritakan peristiwa banjir besar. Setelah itu Nabi Isa berdoa dan Sam pun kembali menjadi tanah. Walaupun sudah ditunjukkan dengan berbagai mukjizat, namun kebanyakan kaum Bani Israel tidak mau beriman. Mereka tetap pada kekufuran dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka juga menuduh Nabi Isa sebagai penyihir. Keempat, mukjizat Nabi Isa membuat burung dari tanah. Setelah Nabi Isa berhasil menghidupkan orang yang telah mati, Nabi pun bertanya kepada Bani Israel, "Apa kalian sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan atau hari akhir?" Mereka pun hanya diam, tak bersuara, karena kaget melihat apa yang baru saja telah terjadi. Hingga akhirnya mereka berkata bahwa mereka belum mempercayai kenabian Nabi Isa. Mereka lantas meminta Nabi Isa untuk menunjukkan kehebatannya yang lain. Nabi Isa pun menanyakan apa yang mereka minta. Salah seorang kemudian berkata kepada Nabi Isa, "Perlihatkan kepada kami cara membuat burung hidup dari tanah liat." Nabi Isa lantas kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa menit kemudian, ia mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung. Nabi Isa lalu meniup burung tersebut, dan terjadilah keajaiban. Burung itu hidup dan bebas terbang di alam luas. Meski Nabi Isa telah menunjukkan kepada kaumnya bahwa setiap makhluk hidup mempunyai ruh, namun mereka belum mempercayainya. Bahkan mereka menganggap itu hanyalah sihir yang dimiliki oleh Nabi Isa. Kelima, kisah Nabi Isa menyembuhkan orang buta dan sakit kusta. Mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa tidak hanya mampu membuat burung dari tanah dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan yang memiliki penyakit kusta. Meskipun sudah menunjukkan mukjizat demi mukjizat, namun tetap saja banyak orang yang tidak mau beriman. Bahkan merasa terancam dengan keberadaan Nabi Isa, sehingga mereka mencari cara untuk mencelakakan Nabi Isa. Mereka kemudian menemui Kaisar Romawi dan membuat fitnah bahwa Nabi Isa melakukan pemberontakan. Kaisar Romawi segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Nabi Isa dan kaum Hawariyun, pengikutnya yang setia, berpindah-pindah tempat, melarikan diri dari pasukan Romawi. Namun seorang pengikutnya yang bernama Yudas tergoda oleh iming-iming hadiah, membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa merasa terdesak dan ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengangkat Nabi Isa ke sisinya dan menjadikan rupa Yudas sama seperti Nabi Isa. Akhirnya tentara Romawi menangkap Yudas dan menyalibnya.